Dengan waktu bersamaan, Gajah Mada dan Mahapatih Amangkubumi Arya Tadah memberikan sembahnya. Gajah Mada menempatkan diri duduk bersila di belakang Cakradara dan Kuda Merta yang juga bersila berdampingan. Sementara Arya Tadah kembali menempatkan diri di tempat duduk semula. Para ratu memerhatikan dengan cermat pembicaraan yang akan terjadi. Udara dingin yang dirasa menggigit menyebabkan Ratu Tribuaneswari merasa membutuhkan selimut yang lebih tebal lagi. Udara dingin yang sama bagi Ratu Pratnya Paramita terasa sangat mengganggu. Beberapa kali Ratu Pratnya Paramita harus bersin-bersin. Hening yang sangat senyap menggeretaki ruangan itu. Bau kemenyan yang menyengat dari pahoman atau perapian besar di tengah alun-alun mewarnai seisi ruang dengan amat pekat berbaur wangi kembang setaman. Bau parutan batang cendana serta asap dupa hening bahkan mungkin dirasakan oleh para jin dan setan priprayangan yang amat terpengaruh dengan Prabowo Praloyo yang terjadi. Prabowo Praloyo itu bahkan mulai dikemuli oleh kabut yang mengalir lamat-lamat. Halimun mulai menyapa sudut-sudut pendopo. Balai prajurit yang terletak di selatan Segaran bahkan dijelajahi kabut yang lebih tebal. Cahaya obor yang dipasang berpendar. Atas perintah Gajah Mada yang disalurkan ke segenap pasukan Bayangkara yang mengemban tugas khusus mengamankan istana, penjagaan benar-benar ketat. Di luar pintu dijaga oleh 4 prajurit bersenjata dengan sikap tegak siaga yang apabila dikiaskan tidak ubahnya patung batu yang disebut Gopala. Di beberapa tempat dijaga prajurit yang berkeliling di puncak kesiagaannya. Gajah Mada yang disebut namanya segera membalas dengan kembali bersikap sebagaimana seharusnya. Sikap Gajah Mada merapatkan 2 telapak tangannya dan membawanya melekat ke ujung hidung. "Hamba Tuan Putri Ratu Gayatri," jawabnya. Ratu Gayatri tidak berkedip dalam arah tatapan matanya. "Aku percayakan segala hal yang harus diambil dalam persiapan pemakaman anak Mas Prabu Jayanegara seutuhnya kepadamu. Ambil langkah apapun, kuberikan kewenangan seluasnya kepadamu dalam melakukan itu. Selanjutnya, laporan apa yang hendak kau berikan kepadaku, Gajah Mada?" Gajah Mada kembali merapatkan 2 telapak tangannya. "Hamba telah mengatur semuanya. Hamba telah menyalurkan semua perintah dan semua pihak telah bekerja sesuai tugas masing-masing. Mohon Tuan Putri tidak perlu terganggu oleh masalah itu," jawabnya. Ratu Gayatri mengangguk dan mengalihkan pandangan matanya. Kali ini pada wajah-wajah calon menantunya. Cakradara mempersiapkan diri menjawab apabila Ratu Gayatri akan bertanya. Demikian pula dengan Kuda Merta yang merasa perlu merapikan sikap duduknya. Namun apa yang diucapkan Ratu Gayatri ternyata belum sampai pada Cakradara maupun Kuda Merta. Kembali Ratu Gayatri menatap wajah Gajah Mada. Pembicaraan masih terarah pada Patih Daha itu. "Ada sebuah hal penting yang ingin aku tanyakan terlebih dulu. Bagaimana penangananmu terhadap mayat Ratanca?" tanya Ratu Gayatri. Gajah Mada benar-benar terperanjat. Pertanyaan macam itu sama sekali tidak diduganya. Gajah Mada sama sekali tidak mengira Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri akan bertanya bagaimana penanganan mayat Rekrian Tanca, orang yang telah melukai hati dan perasaan para ratu, bahkan Kaulo Semajapahit.
Gajah Mada segera bingung dalam mengambil pilihan jawaban yang paling tepat. Jawaban manakah yang harus diberikan apabila menyangkut bagaimana membuat hati para ratu yang terluka itu gembira? Rupanya sikap Ratu Gayatri amat berseberangan dengan sikap umum yang menghendaki jasad Ratanca dibuang saja ke Kali Berantas agar nantinya menjadi santapan buaya di mulut sungai menjelang laut lepas di daerah Panjalu. Atau jika perlu mayat itu dibuang ke hutan supaya menjadi santapan harimau dan ular. Jika binatang-binatang itu tidak sudi memangsa mayatnya karena mungkin mengandung racun, bisa dipastikan mayatnya akan membusuk dan menjadi santapan cacing. Jika aku tak salah tebak, lanjut Ratu Gayatri, penanganan terhadap jasad Ratanca berjalan tidak semestinya. Benar demikian, Gajah Mada? Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada tangkas. Penanganan terhadap pemakaman Ratanca sudah berjalan semestinya. Jasad Ratanca sudah dikembalikan kepada keluarganya. Keluarganya itulah yang paling berhak menentukan bagaimana pemakaman Ratanca. Apabila keluarganya berniat mencandikan, keputusan itu sepenuhnya ada di tangan mereka. Sebaliknya, hamba mohon izin bertanya, apakah Tuan Putri akan mengizinkan Ratanca dicandikan? Jawaban Gajah Mada itu menyebabkan Ratu Gayatri terpaksa tersenyum dan para ratu yang lain dengan segera mencuatkan alis. Namun dengan segera pula para ratu itu ingat yang suka bicara blak-blakan macam itu hanyalah Gajah Mada. Yang tidak diduga oleh Gajah Mada adalah jawaban Ratu Gayatri. Kalau keluarganya berniat mencandikannya, tentu tidak ada pihak manapun yang berhak melarang mencandikan. Bukankah demikian yang benar, Gajah Mada? Gajah Mada terbungkam. Sama sekali tak diduganya ucapannya akan berbuah jawaban seperti itu. Gajah Mada segera ingat bahwa Ratu Gayatri itu seorang biksuni. Sebagai biksuni, Ratu Gayatri terbebas dari mata rantai dendam. Itulah sebabnya cara pandang Ratu Gayatri tak seperti cara pandang orang pada umumnya. Bila mata rantai dendam dimanjakan, tentu segenap keluarga Ratanca, anak istrinya yang tidak tahu apa-apa harus ditumpas habis sampai tanpa sisa. Di tempat duduknya, Mahapatih Arya Tadah menyembunyikan senyum dan nyaris geleng-geleng kepala soal pencandian. Mahapatih Arya Tadah bahkan tidak pernah berpikir kelak kematiannya akan ditandai dengan pembuatan sebuah candi. Di tempat masing-masing, Cakradara dan Kudamerta seperti patung beku. Tak terbaca perubahan apapun di wajah mereka setelah mendengar apa yang dikatakan Gajah Mada. Apabila tatapan mata Sri Gitarja tertuju kepada wajah calon suaminya dengan menyembunyikan rasa gembira, sangat berbeda dengan adiknya, tubuh Sri Jayanegara yang menggeliat setelah minum obat yang diberikan Ratanca, lalu tikaman keris yang diayunkan Gajah Mada ke tubuh Ratanca. Rangkaian peristiwa yang terjadi itu melekat menjadi hantu abadi yang tak mungkin bisa dilupakan. Wajah Rakrian Tanca yang justru memenuhi benak gadis itu, bagi Dyah Wiyat amat sulit memusatkan perhatiannya kepada Kudamerta. Kepada diri sendiri, Sekar Kedaton Dyah Wiyat pernah berusaha jujur terhadap pertanyaan, sukakah ia kepada calon suami yang disodorkan kepadanya itu? Cintakah ia kepada Kudamerta? Jawabnya, ternyata tidak. Sama sekali tidak ada perasaan macam itu. Jauh waktu berlalu, Dyah Wiyat tahu
Melalui isyarat yang diterimanya bahwa lelaki yang pernah mengobati sakit demam yang dideritanya itu menyukainya. Dalam hatinya lalu muncul gejolak. Di usia 16 tahunan, itulah untuk pertama kalinya permukaan hatinya disentuh orang, menyebabkan ia selalu terkenang dan memikirkan, menyebabkan tidurnya tidak pernah nyenyak. Wajah Tanca selalu menyelinap dalam lamunan. Terhadap Kudamerta, calon suaminya, ia merasa tak memiliki getar dahsyat seperti yang dirasakan ketika Ratanca memberikan isyarat cintanya, mengundang gemuruh bagai gelegak gunung di relung-relung kalbu. Sejak itu wajah Ratanca selalu membayang. Angan-angannya mulai melambung. Andai kata bersuamikan Ratanca, andai kata tak ada hambatan baginya untuk menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tampan, beralis tebal, berkumis tipis itu, hidupnya tentu bahagia. Dyah-Wiyat yang memejamkan mata tak mengikuti secara utuh pembicaraan yang terjadi antara ibunya dan Gajah Mada. Satu lagi, sebuah pekerjaan besar aku percayakan kepadamu untuk mengatur Gajah Mada. Meski sebuah peristiwa besar, aku ingin dilaksanakan dengan cara sederhana. Malam ini juga aku satukan anakku Sri Gitarja dengan Cakradara dan anakku Dyah-Wiyat dengan Kudamerta. Aku ingin perkawinan mereka dilakukan saat ini, mumpung masih bisa ditunggui kakaknya. Segenap orang dalam ruang itu kaget. Udara serasa bergetar. 2 ekor cecak yang berlarian sejenak menghentikan tingkahnya. Sebenarnya lah dalam pembicaraan sebelumnya masalah itu sama. Sekali tidak dibicarakan, Ratu Tribuaneswari saling pandang dengan Ratu Pratnya Paramita. Ratu Narendra Duhita memandang adiknya jelas-jelas dengan memperlihatkan raut muka tidak percaya. Sri Gitarja tidak menampakkan perubahan apapun di wajahnya, namun dalam hatinya menyembunyikan warna berbeda. Sri Gitarja merasa penungguan waktu yang sangat lama itu akhirnya sampai pula di tujuan. Berbeda dengan Sri Gitarja, Dyah-Wiyat amat kaget dan terbaca jelas dari permukaan wajahnya. Dyah-Wiyat langsung merasa tidak bahagia dengan keputusan itu. Ia merasa keputusan itu aneh. Ada sebuah hal yang sulit ia mengerti. Mengapa ia harus menerima keputusan itu tanpa hak untuk mempersoalkan? Dilatari warna perasaannya terhadap Kudamerta yang biasa-biasa saja, tidak meluap dan menggelegak seperti warna perasaannya kepada Ratanca. Dyah-Wiyat merasa ada yang tidak pada tempatnya. Cakradara tetap dalam sikapnya yang amat tenang. Sebagaimana Sri Gitarja, Cakradara telah siap jiwa, raga, lahir, dan batin. Manakala saatnya tiba, di hari Praloyo Jayanegara, keputusan yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang. Namun Cakradara menyembunyikan warna hatinya itu dengan sebaik-baiknya. Raut mukanya datar-datar saja. Di sebelahnya Kudamerta menunduk. Wajah yang tiba-tiba membayang dan memenuhi benaknya bukan wajah Dyah-Wiyat. Kudamerta juga tidak menyempatkan menengadah dan menoleh ke arah calon istrinya. Dengan mata terpejam seperti itu, yang hadir justru wajah seorang lelaki tua yang kata-katanya selalu terngiang-ngiang di telinganya. Kau harus bermimpi, Kudamerta. Kau harus menggantungkan angan-angan setinggi langit. Akan tetapi, tidak sekedar bermimpi. Jauh lebih penting dari itu, kau harus berusaha dengan keras mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Kau punya peluang itu. Kau bisa menjadi raja, menjadi orang terdepan.
Kini saatnya gunakan kesempatan yang terbuka jelas di depan matamu. Wajah yang membayang dan demikian menyita perhatian itu adalah wajah Panji Wiradapa. Berbeda dengan Cakradara yang tetap tenang, sebaliknya Kudamerta tak bisa menyembunyikan gelisahnya akibat racun yang mulai menjalar di benaknya. Awalnya Kudamerta tidak pernah berpikir menjadi raja. Namun sejak Panji Wiradapa meniupkan mantra-mantra pembuka gerbang nafsu, keinginan untuk menjadi orang utama di Majapahit itu menyeruak tumbuh dan mekar. Apa yang disampaikan Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri itu juga tak kalah mengagetkan Mahapatih Arya Tadah. Arya Tadah mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan para Sekar Kedaton. Waktu mereka masih bayi, Arya Tadah ikut mengasuh dan mengendong mereka. Sekar Kedaton kembang istana Sri Gitarja dan Dyah Wiyat itu baginya tak ubahnya anak sendiri. Kebahagiaan gadis-gadis itu dengan sendirinya adalah kebahagiaannya. Maka ketika tiba saatnya Ratu Gayatri memutuskan mengawinkan mereka, Arya Tadah merasa amat lega. Sebuah beban yang selama ini mengganjal segera terbuang. "Hamba Tuan Putri," jawab Gajah Mada tenang. "Hamba akan melaksanakan semua hal yang terkait dengan kehendak Tuan Putri Ratu. Hamba akan menyalurkan perintah untuk mempersiapkan adi upacara dengan sebaik-baiknya." Gajah Mada yang sama sekali tak kaget mendengar keputusan itu, memandang perintah itu sebagai perintah yang biasa saja. Akan tetapi dalam melaksanakan tugas, Gajah Mada mempunyai sebuah keyakinan yang selalu dipegang teguh, bahwa jangan sampai dalam menjalankan perintah tidak tuntas. Perintah harus dikerjakan dengan tuntas dan sempurna, pun jangan sampai terlihat bekas-bekasnya. Pekerjaan yang bisa diselesaikan hari ini harus diselesaikan hari ini, jangan sampai tertunda. Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri kembali melanjutkan kata-katanya. "Kepada anakku Sri Gitarja, atas nama negara, aku anugerahkan gelar sebagai Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani. Sedang kepada anakku Dyah Wiyat, aku beri gelar Raja Dewi Maharajasa. Padamu Cakradara, mulai saat sekarang melekat gelar Cakreswara Sri Kertawardhana Prabu Singasari. Sedang padamu Kudamerta Breng Pamotan, aku anugerahkan Abhiseka Sriwijaya Rajasa Sang Apanji Wahningyun. Gunakan nama itu sesuai tempat dan waktunya. Sedang nama gelar yang oleh negara dianugerahkan kepadamu adalah Brewengker Wijaya Rajasa yang Parameswara." Rangkaian kata-kata yang disampaikan Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri tidak satu pun tercecer dan telah disimak dengan cermat dan seksama. Sri Gitarja memahatkan anugerah nama itu dalam lipatan benaknya. Jauh-jauh hari Sri Gitarja memang sudah mendengar nama itulah yang akan dipakainya manakala telah bersuami. Demikian pula dengan Dyah Wiyat. Jauh hari juga sudah tahu pada dirinya kelak akan melekat sebutan sebagai Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa. Yang terkejut karena tak menyangka sebelumnya adalah Cakradara. Dengan memperistri Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani padanya harus melekat nama yang seimbang, Sri Kertawardhana. Adakah makna atau isyarat khusus di balik nama yang diberikan Ratu Biksuni Gayatri kepadanya, juga pada nama Tribuana Tunggadewi yang diberikan kepada Sri Gitarja?
Cakradara tak mungkin menanyakan makna itu, tetapi Cakradara berharap bisa menanyakan makna pemberian anugerah nama itu kepada pamannya. Orang yang dalam sehari-hari hanya berpenampilan sebagai gamel atau pekate, Pakering Suramurda. Kuda Merta lain lagi. Kuda Merta juga bergegas memahatkan gelar nama dan abhiseka itu baik-baik. Kepada dirinya melekat nama yang dari panjang kata-katanya bukan nama sembarangan. Bre Wengker Wijaya Rajasa Hyang Parameswara. Bre Wengker memang namanya sebagai pewaris penguasa Wengker. Sebagaimana sebutan Bre Pamotan adalah karena ia menguasai Pamotan. Namun sebutan tambahan Wijaya Rajasa Hyang Parameswara, adakah itu berarti ia yang bakal ditunjuk menjadi Raja Majapahit atas nama calon istrinya? Penganugerahan nama Rajasa untuk orang luar sungguh memiliki arti luar biasa, karena hanya orang yang berada di jalur garis keturunan Rajasa yang boleh menggunakan. Raden Wijaya menggunakan gelar Kertarajasa Jayawardana karena ia keturunan Ken Arok, Raja Singosari pertama yang menggunakan gelar Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Gajah Mada yang menyimak nama-nama itu mulai merasa gelisah. Gajah Mada merasa penganugerahan nama-nama itu memang syarat isyarat, bukan nama-nama yang tidak punya makna. Melihat Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri mengarahkan pandangan matanya kepadanya, Gajah Mada segera merapatkan dua telapak tangannya. Gajah Mada, Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri menyebut nama Patih Daha itu dengan suara lirih. Namun terdengar sangat jelas karena demikian hening ruangan itu. "Hamba Tuan Putri," jawab Gajah Mada. "Selanjutnya aku perintahkan kepadamu untuk menyebar woro-woro kepada segenap khalayak ramai atas keputusan yang kami ambil. Siapa yang menggantikan kedudukan anak Mas Srijaya Negara?" Gajah Mada merapatkan telapak tangannya dan mengangkat melekat ke ujung hidung. Gajah Mada melakukan itu sedikit lebih lama, menyebabkan Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri tercuri perhatiannya. "Kau akan menyampaikan pendapatmu, Gajah Mada?" tanya Gayatri. "Hamba Tuan Putri," Gajah Mada menjawab. "Hamba mohon perkenan untuk menyampaikan sumbang saran. Semoga Tuan Putri Ratu berkenan menerima." Para ratu saling pandang. Ratu Gayatri mengangkat tangannya memberikan sebuah isyarat agar Gajah Mada melanjutkan bicara. Pandangan mata Sri Gitarja tak berkedip kepada sosok prajurit yang dikaguminya itu. Demikian pula dengan Dyah Wiyat, tidak mengalihkan perhatiannya. Cakradara dan Kuda Merta yang duduk di depan Gajah Mada tidak mungkin menoleh ke belakang. Yang bisa mereka lakukan hanya mendengar saja. "Sebelumnya, hamba mohon ampun, Tuan Putri Ratu. Hamba akan mendahului dengan sebuah pertanyaan. Apakah benar para Tuan Putri Ratu telah mengambil keputusan menunjuk siapa orang yang akan menjadi raja ataupun ratu yang baru menggantikan Tuanku Srijaya Negara?" Gajah Mada menurunkan dua telapak tangannya yang semula menyembah. Pertanyaan itu memaksa Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri bertukar pandangan dengan para saudaranya. "Benar Patih Daha," Ratu Gayatri menjawab. "Kami semua telah berembuk. Namun Bakyu Ratu Tribuaneswari menyerahkan sepenuhnya kepadaku. Demikian pula dengan Bakyu Ratu Narendra Duhita dan Bakyu Ratu Pratnya Paramita.
beliau semua menyerahkan keputusan siapa yang akan ditunjuk menjadi penguasa negeri ini kepadaku. Atas wewenang yang kupegang itu, aku telah siapkan sebuah nama. Siapa raja atau yang akan menggantikan anak Mas Prabu Jayanegara? Apa dengan pertanyaan yang kamu ajukan itu, kamu akan memberikan sumbang saran? Siapa sebaiknya yang akan diangkat menjadi raja, menggantikan anak Mas Jayanegara yang telah mangkat? Ruangan itu yang semula sangat hening menjadi bertambah hening. Cahaya beberapa lampu ublik yang dipasang di sudut-sudut dinding mencoba menerangi raut muka Gajah Mada. Namun amat sulit menebak apa isi benaknya. Cakradara dengan pesaingnya saling melirik. Kabut tipis yang semula lamat-lamat mulai menebal, yang kemudian menjadi gelisah justru Patih Amangkubumi Arya Tadah. Arya Tadah merasa sikap Patih Daha itu terlalu berlebihan. Arya Tadah merasa setinggi apapun derajat ataupun pangkat Gajah Mada, sumbang suaranya belum pantas menjadi bahan pertimbangan para ratu dalam mengambil keputusan. Apalagi bila mengingat pilihan yang tersedia hanya dua, tinggal memilih satu di antara Gitarja atau Dyah Wiyat. Apa saranmu, Gajah Mada? Gajah Mada merasakan desir tajam di dadanya. Yang bertanya itu bukan lagi Ratu Gayatri, namun Ratu tertua Sri Parameswari Dyah Dewi Tribuaneswari. Hamba, tuanku, hamba mempunyai sebuah saran. Siapapun yang akan para tuan putri ratu tunjuk, mohon keputusan itu ditunda lebih dulu. Menurut pendapat hamba, para tuan putri ratu masih memiliki waktu cukup lapang untuk mengambil keputusan yang menyangkut masa depan dan kepentingan Majapahit. Gelegar suara meledak menyamai guntur serasa meledak di ruangan itu. Ratu Gayatri mencuatkan alis. Demikian pula dengan Ratu Tribuaneswari mengerutkan dahi. Pertanda benar-benar tercuri perhatiannya. Patih Arya Tadah tidak kalah heran. Sebaliknya Raden Cakradara dan Kudamerta kebingungan karena tidak bisa menoleh ke belakang untuk melihat seperti apa raut muka Gajah Mada ketika mengutarakan isi hatinya. Di sudut ruang, Sri Gitarja dan Dyah Wiyat tidak bergeser perhatiannya dari wajah Gajah Mada. Jadi, bukan soal siapa orang yang aku tunjuk. Hamba, Tuan Putri, jawab Gajah Mada dengan sigap. Hamba hanya mohon agar para Tuan Putri berkenan menunda sampai hamba merasa yakin rasa penasaran hamba akan terjawab. Ratu Gayatri menjadi amat heran. Kenapa, Patih Daha? Berilah aku alasan yang sesuai sebagai harga untuk menunda. Rasa penasaran terhadap apakah yang kau maksud itu? Patih Daha kembali merapatkan kedua telapak tangannya dan memberikan sembahnya. Hamba, para tuan putri ratu, di luar telah terjadi pembunuhan. Hamba harus menggelar penyelidikan untuk mengetahui apa yang terjadi. Mengapa pembunuhan itu terjadi pada malam hari? Wajah Ratu Gayatri menegang, namun tidak untuk waktu terlalu lama. Para ratu yang lain amat memahami dan menerima permohonan yang memang masuk akal itu. Namun Ratu Pratnya Paramita merasa perlu menguji. Apa salahnya jika Adiratu Gayatri tetap mengumumkan sekarang? Tanya Ratu Pratnya Paramita. Hamba, Tuan Putri, jawab Gajah Mada dengan penuh keyakinan. Menurut hamba, pembunuhan yang terjadi itu merupakan sebuah pertanda kecil yang muncul ke permukaan. Kematian itu dialami oleh seorang prajurit di lingkungan istana.
dan terjadi ketika Sang Prabu baru saja mangkat. Hamba curiga tanda yang mungkin hanya berupa buih gelombang itu menyembunyikan persoalan yang besar. Oleh sebab itu, hamba mohon agar para tuan putri ratu berkenan menunda. Suasana menjadi hening. Mahapatih Amangkubumi Aryotadah akhirnya bisa memahami mengapa Gajah Mada memaksa menghadap para ratu. Meski Aryotadah amat penasaran, bobot rasa penasarannya tidak segelisah Kudamerta. Calon suami Dyah Wiyat itu mendadak merasa amat tidak tenang. Kakinya yang bersila mulai dirambati rasa kesemutan. Namun Kudamerta terpaku beku di tempat duduknya. Kecemasannya adalah apabila pamannya melakukan tindakan tidak terkendali, karena Panji Wiradapa amat mungkin melakukan tindakan yang tidak terkendali, bahkan melakukan tindakan yang bisa berimbas bahaya tanpa seizinnya. Siapa yang terbunuh? Paman Panji Wiradapa melakukan tindakan apa? Raden Kudamerta bertanya-tanya. Kudamerta layak cemas karena ia sangat mengenal Panji Wiradapa yang amat sering melakukan tindakan mendadak tanpa melalui pertimbangan lebih dulu. Padahal pucuk pimpinan istana tidak boleh mengalami kekosongan. Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri melanjutkan, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu, Patih Daha Gajah Mada? Gajah Mada menengadah dan tanpa merasa sungkan memandang lurus wajah Ratu Gayatri. Menurut hamba, untuk sementara kekuasaan itu sebaiknya berada di tangan Tuanku Putri Ratu Gayatri, jawab Gajah Mada. Sri Gitarja memandang Gajah Mada agak sedikit larut. Apa yang disampaikan Gajah Mada itu tak secuil pun yang membuat hatinya merasa tidak senang. Gajah Mada bukan prajurit sembarangan dan pandangan serta pendapatnya semata-mata adalah demi negaranya. Pun demikian dengan Dyah Wiyat yang memiliki hati demikian jernih. Dyah Wiyat sama sekali tidak memiliki keinginan menjadi seorang ratu yang disembah. Persoalannya bukan karena kedudukan sebagai ratu, namun tanggung jawabnya yang demikian berat yang menyebabkan Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa begitu ikhlas andai kakaknya lah yang ditunjuk. Lagi pula, bukankah yang lebih tua yang harus didahulukan? Tegasnya, untuk sementara aku yang menjadi ratu, tanya Ratu Gayatri. Hamba, tuanku. Ratu Gayatri mengarahkan pandangan matanya kepada Mapatih Aryotadah. Aryotadah bergegas merapatkan dua telapak tangan dalam sikap menyembah. Bagaimana menurut paman? Tanya Ratu Gayatri. Bagaimanapun Aryotadah melihat sampai pada Sri Gitarja dan adiknya tak ada masalah. Namun tidak demikian dengan Cakradara dan Kudamerta yang samar-samar terbaca keinginan mereka menjadi pendamping ratu. Padahal Cakradara dan Kudamerta masing-masing memiliki pendukung yang banyak jumlahnya. Rupanya usulan Gajah Mada itu sungguh bijaksana. Dengan ditundanya pengangkatan raja baru, maka di rentang waktu yang ada akan bisa dimanfaatkan untuk menilai sosok macam apa Raden Cakradara dan Raden Kudamerta. Menjadi suami ratu dengan sendirinya akan menempatkan suaminya tak ubahnya raja. Hamba sependapat dengan usulan Patih Daha Gajah Mada, Tuan Putri Ratu. Dengan demikian, Tuan Putri Ratu akan memiliki kesempatan untuk menimbang lebih teliti dan memandang peralihan kekuasaan itu dengan lebih jelas. Ratu Gayatri memejamkan mata. Di keheningan mata hatinya, Ratu Gayatri bisa menerima pendapat itu.
Bagaimana dengan para Mbak Yu Ratu? Gayatri bertanya. Ratu Tribuaneswari yang semula mengarahkan tatapan matanya menggerataki raut muka Gajah Mada itu menoleh perlahan pada adiknya. Ratu Tribuaneswari segera memberikan senyumnya. Aku sependapat dengan Gajah Mada, jawabnya. Ratu Narendra Duhita segera menambahi. Tak ada salahnya kau mengambil alih keadaan sampai pada suatu ketika kelak kau bisa menunjuk siapa yang pantas menduduki dampar. Ratu Pratnya Paramita juga menyumbangkan senyum. Aku sependapat dengan Gajah Mada. Silahkan adik Gayatri yang duduk di atas dampar singgasana. Tetapi aku seorang biksuni, jawab Gayatri. Justru dengan dipimpin oleh seorang biksuni yang terjauhkan dari putaran karma dan nafsu, negara akan menjadi tentram, aman, dan damai. Adiratu Raja Patni tidak perlu cemas. Bukankah ada Paman Aryotadah dan Gajah Mada yang begitu perkasa yang akan membantu Adiratu? Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri terbungkam untuk waktu lama. Setidaknya memang diperlukan waktu untuk mengambil keputusan menghadapi keadaan yang tidak terduga itu. Baiklah, aku terima usulan Gajah Mada yang didukung para Mbak Yu Ratu dan Paman Patih Aryotadah. Sampai ketika kelak melihat siapa yang pantas menduduki dampar istana, aku yang akan menempatinya lebih dulu. Mendengar ucapan itu serentak Gajah Mada mengubah sikap duduknya dari yang semula bersila, kali ini kaki kiri ditekuk bersandar tumit, dengan kaki kanan menapak di tanah. Dengan sikap itulah Gajah Mada memberikan sembahnya. Sembah yang diberikan kepada orang dalam kedudukan sebagai ratu pimpinan negara. Sikap yang dilakukan Gajah Mada dilakukan pula Cakradara dan Kuda Merta. Aryotadah tidak turun dari tempat duduknya, namun dengan santun pula Patih Amangkubumi itu merapatkan dua telapak tangannya dan membawanya ke ujung hidung. Sri Gitarja dan adiknya merasa tidak lagi berhadapan dengan ibunya, namun berhadapan dengan ratu penguasa Majapahit yang baru. Sri Gitarja dan Dyah Wiyat yang semula berdiri segera duduk bersimpuh sambil memberikan sembahnya dengan takzim. Gajah Mada, ucap Ratu Gayatri. Gajah Mada yang kembali bersila segera memberikan sembahnya. Hamba, Tuan Putri, jawabnya. Lalu, siapa orang yang terbunuh malam ini? Hamba, Tuan Putri, orang yang terbunuh dalam sebuah perkelahian, masih kerabat Raden Kuda Merta. Namanya Ki Panji Wiradapa. Kuda Merta merasa pilar ruang itu bergoyang.